Selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum beribadah kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin beribadah. Tuhan, berkati kami supaya kami dapat mengerti apa yang Cici Koko ajarkan tentang firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Kita mau katakan hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Masih semangat ya untuk memuji nama Tuhan? Kita mau menyanyikan lagu dari Terbit Matahari. Oke, pakai gerakannya ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
adik-adik, kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan mau nyiapin hati kita mau siapkan pikiran kita mau datang sama Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau katakan sama Tuhan, Tuhan, ubah hidup kami menjadi seperti Engkau, Tuhan. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Kami mau cari sepertimu, Tuhan. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti
sepertimu. Oh, kami mau jadi sepertimu. Ini kami Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk bisa duduk diam dan mengerti firman yang Kau sampaikan. Berkati Cici Koko yang menyampaikannya. Dan sekarang kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sukacita selalu Tuhan janjikan saat kita hidup di dalam Tuhan. Ya, yuk nggak lama-lama, saat ini kita akan belajar tentang saat teduh, atau kita suka bilangnya WPDA, waktu pribadi dengan Allah. Kita akan belajar saat ini kenapa Tuhan ingin kita belajar tentang waktu pribadi kita dengan Allah atau saat teduh. Saat teduh adalah merupakan satu momen terbaik, waktu yang terbaik yang kita berikan, waktu kita mencari Tuhan. Adalah waktu quality time kita sama Tuhan, waktu yang khusus yang kita berikan sama Tuhan. Dimana di dalam waktu pribadi kita, dalam saat teduh kita bisa memuji Tuhan, kita bisa curcol sama Tuhan, kita bisa ngobrol sama Tuhan, apa yang kita ingin katakan atau apa yang ada unek-unek dalam diri kalian yang ingin kalian katakan, dan juga bisa kalian juga di dalam saat teduh itu kita bisa membaca firman Tuhan, merenungkan firman Allah, karena itu adalah maksud Tuhan. Kita belajar tentang firman Tuhan, kita ingin hidup yang dipimpin sama Tuhan. Di dalam Alkitab dikisahkan ada salah satu tokoh di kitab Daniel 6 dikisahkan Daniel adalah orang yang sangat mencintai Allah. Kenapa? Bisa dibuktikan dengan dia 3 kali sehari dia datang menghadap hadirat Tuhan, dia datang bersekutu dengan Tuhan. Kenapa sih kok Daniel bisa setia dengan datang sama Tuhan? Karena dia tahu bahwa waktu dia bersekutu sama Tuhan, waktu dia datang ke hadirat Tuhan 3 kali seperti kita seperti makan aja ya, karena dia mengalami jamahan Tuhan secara pribadi. Setiap orang yang pernah mengalami jamahan Tuhan, waktu dia berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, waktu dia mencari Tuhan sungguh-sungguh, dia akan merindukan terus. Hal seperti itu terjadi dalam dirinya, karena dia tahu pada saat dia bersekutu sama Tuhan, pada saat dia berdoa sama Tuhan, atau saat dia bersaat teduh sama Tuhan, dia merasakan kekuatan kuasanya saat dia menjalani hari demi hari. Karena Daniel adalah salah satu pejabat tinggi di kerajaan saat itu, Raja Darius, sehingga dia merasakan, oh luar biasa, saat saya datang sama Tuhan ada satu hikmat Allah yang Tuhan taruh. Di Alkitab Daniel 6 dikatakan bahwa dia mempunyai hikmat yang melebihi pejabat tinggi lainnya, karena ada roh Allah, Cici yakin, yang menyertai dia sehingga apa yang dia kerjakan dibuat berhasil sama Tuhan. Itu janjinya Tuhan. Dan Daniel juga tahu Tuhan menghargai setiap persekutuan, setiap waktu yang kita berikan sama Tuhan. Karena Tuhan sendiri rindu anak-anaknya, khususnya kita yang sudah kenal Tuhan, untuk kita dengan setia datang sama Tuhan, untuk kita dengan setia mencari hadirat Tuhan. Hai, kita lihat di kitab Daniel ini, waktu dia memberikan waktunya sama Tuhan, ternyata Daniel gak hidupnya selalu Tuhan bilang karena dia bersekutu sama Tuhan hidupnya oke, gak ada kesulitan, pasti happy, pasti diberkati. Gak juga. Tuhan bilang kita bukan anak-anak gampangan. Tuhan membiarkan kita anak-anaknya diproses biar kita semakin kuat, biar kita bisa menjadi terang, biar kita menjadi sesuatu yang berbeda dengan orang-orang dunia ini. Kenapa kita harus jadi terang? Karena kita tahu dunia ini adalah memerlukan terang. Kita adalah terang dunia. Gimana kita jadi terang kalau dalam diri kita sendiri nggak ada terangnya Allah? Dengan terangnya Allah apa? Kita berkata-kata sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak laikit yang cinta Tuhan. Cici yakin bahwa waktu kita bisa menjadi berbeda dengan anak-anak yang lain, dengan waktu mama kita minta bantuan kita dengan sigap kita katakan, "Mam, oke, saya akan bantu mama," atau "Pak, oke, saya akan bantu papa." Apapun itu kebutuhan keluarga kita, Tuhan gak minta kita menjadi pejabat dulu, menjadi orang penting dulu, baru bisa menjadi terang. Enggak, dimanapun, kapanpun waktunya, Tuhan bisa buat kalian menjadi anak-anak terang. Asal kalian menyerahkan hidup kalian sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan pakai waktu yang Tuhan beri sama kita dengan memakai hal-hal yang nggak menyenangkan hati Tuhan. Contohnya apa? Adik-adik tahu sendiri, dengan main gadget, games nggak habis-habis,
lupa berdoa, lupa mengerjakan PR, lupa makan kadang-kadang karena keasikan main games. Atau kalian adik-adik sebagai pelajar, adik-adik malas belajar sehingga mama papa sering marah-marah karena selalu diingatkan, ayo belajar, ayo bikin PR. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus jadi terang. Dengan apa? Waktu mama belum tegur kita, waktu guru-guru ingetin kita ada PR, ada ulangan, kita dengan sigap, kita dengan ingat, waktunya saya belajar, waktunya saya kerjain PR. Atau waktu opa, oma di rumah perlu bantuan kita juga dengan berkata, oke opa, oke oma, saya akan bantu opa, oma. Bacain firman Tuhan karena matanya mungkin udah gak terlalu kelihatan, memuji Tuhan juga. Pokoknya apapun yang terbaik bisa adik-adik lakukan bisa menjadi berkat. Yang pertama, waktu Daniel memberikan waktunya sama Tuhan, Daniel dilindungi dari singa-singa kelaparan sehingga dia terbebas dari dimakan singa. Ya, seorang atau binatang singa adalah binatang yang cukup buas. Waktu dia lapar, kita datang di hadapannya tanpa kita ada tameng pelindung, kita dengan gampang, dengan mudah akan dimakan, diterkam dan kita bisa mati. Tapi kenapa Daniel dimasukkan ke gua singa? Dia tidak lecet sedikit pun, dia tidak ketakutan sedikit pun, karena dia tahu Allah yang saya sembah pasti melindungi saya. Sampai Raja Darius juga mengatakan, Daniel, saya percaya bahwa Allah yang kamu sembah dengan tekun 3 kali sehari itu yang akan melepaskan kamu. Seorang Raja Darius saja percaya waktu dia melihat hasilnya. Ya, Daniel adalah orang kepercayaan Raja Darius. Sampai yang kedua adalah Daniel waktu dia memberikan waktunya sama Tuhan, Daniel mengalami kenaikan jabatan. Itu adalah salah satu dua yang Tuhan kasih dalam diri Daniel. Mungkin masih banyak lagi, Cici nggak bahas yang lain. Alasan kita perlu saat teduh, alasan kita perlu WPDA. Karena apa? Di Matius 4 dikatakan, Matius 4 ayat 4, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi ternyata rohani kita juga perlu firman, perlu makanan yang membuat rohani kita semakin bertumbuh, semakin naik. Level kita bukannya Tuhan mau waktu kita belajar tentang firman Tuhan, iman kita semakin naik, hikmat kita akan semakin dipulihkan. Apa yang kita perkatakan, apa yang kita kerjakan Tuhan berhasil karena ada, Cici percaya ada firman Allah yang kita makan tiap hari, ada firman yang kita renungkan tiap hari. Yang poin yang kedua, kenapa kita perlu saat teduh atau WPDA? Karena Tuhan katakan di Yohanes 15 ayat 3, manusia sudah dicucikan oleh firman-Nya. Kenapa sih kita perlu disucikan, kita dibersihkan? Karena Tuhan tahu manusia hidup di dunia dengan segala macam godaan, sehingga waktu kita dibersihkan dengan firman Allah, kita nggak akan gampang tergoda dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Godaan apa? Godaan dosa, godaan apapun yang Tuhan tahu itu nggak baik buat kehidupan kita. Apalagi adik-adik. Pakai waktu adik-adik yang walaupun kita ngerasa, saya kan masih kecil, waktu saya masih lama di dunia. Nah, kita nggak ada tahu kapan Tuhan panggil kita. Tapi itu yang Tuhan tahu. Tuhan mau kita mencari Tuhan lebih lagi. Kita sama-sama belajar. Cici juga belajar. Nggak gampang sih emang kita memberikan waktu kita untuk Tuhan. Tapi kita akan lihat hasilnya waktu kita memberikan waktu kita sama Tuhan. Tuhan akan selalu ingatkan kita. Tuhan selalu bentengi kita. Tuhan selalu jaga kita. Pikiran kita semakin dibersihkan. Hidup kita, perkataan mulut kita akan semakin dibersihkan. Karena ada firman Allah yang kita baca setiap hari. Yang ketiga, di Yohanes 15 ayat 5, bahwa waktu kita bersekutu sama Tuhan, saat teduh sama Tuhan, kita bukan hanya akan bertumbuh, tetapi kita akan berbuah. Seperti pohon anggur, nempel sama carangnya, dia akan semakin berbuah. Jadi orang-orang akan lihat, wah Gavin semakin hari semakin luar biasa ya. Buahnya apa? Bukan kita kayak pohon mangga ada buah mangganya, enggak. Karena Tuhan katakan di firman Allah, jadi kita akan menghasilkan buah-buah, yaitu buah-buah roh. Tuhan akan lihat ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera dalam kehidupan adik-adik. Nah, makanya mama lihat, kenapa ya kok anak saya semakin ada sukacita? Ya ma, karena saya semakin cinta Tuhan, semakin ada waktu pribadi sama Tuhan, sehingga saya bisa ada rasa damai sejahtera yang memberkati orang lain, sehingga saya ada kesabaran dan sukacita. Orang lain boleh lihat dan orang terberkati dengan sikap kita, dengan buah roh yang kita hasilkan. Yang keempat apa? Supaya kita semakin mengenal Allah. Siapa yang bilang tak kenal maka tak sayang? Ada seperti itu, pepatah seperti itu. Jadi waktu kita nggak kenal Tuhan, kita nggak akan sayang, kita hanya tahu Allah baik.
tapi kita nggak tahu lebih dalam lagi baiknya itu seperti apa. Di Mazmur 119 ayat 27 dikatakan bahwa kita dapat mengenal Tuhan, kita meluangkan waktu dengan kita bercakap-cakap sama Tuhan. Walaupun Tuhan nggak bisa dilihat, tapi Tuhan kita bisa merasakan dengan iman kita. Roh Kudus yang diberikan sama kita yang akan mengajar kita, yang akan membuat kita, Cici nggak bisa katakan bahwa seperti misalnya makan sambal itu pedas, kita bisa rasakan. Tapi waktu kita bersekutu sama Tuhan, hanya adik-adik yang bisa merasakan pribadi lepas pribadi. Waktu itu Tuhan Roh Kudus akan jamah kita. Kita akan merasakan sukacita, kita akan dapat kekuatan, kita akan dapat penghiburan saat kita bersekutu sama Tuhan. Supaya kita lebih kenal Allah kita. Cara kita saat teduh, ya. Waktu kita ada pagi, siang, sore, malam. Adik-adik pilih kapan waktunya yang adik-adik khusus berikan buat Tuhan. Bisa 10 menit, 15 menit, terserah, 1 jam terserah. Ya, waktu kita untuk konsentrasi, untuk kita dengan tenang bersekutu sama Tuhan. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, dalam saat teduh kita itu berdoa, kita memuji Tuhan. God is so good. Kita berdoa dan kita menyanyi. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Kita bisa memuji Tuhan. Kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau luar biasa. Kami bersyukur. Saya bersyukur. Naikkan pujian sama Tuhan. Yang ketiga, kita baca firman Tuhan. Jadi suka bagikan setiap periode ada tanggal 1 sampai 7. Nah, adik-adik baca tanggal 1, baca tanggal 1. Kita baca setiap firman yang kita dapat dari WPDA, bahan-bahan WPDA. Adik-adik bisa baca. Adik-adik bisa baca ayat per ayat. Dan yang terakhir adalah kita merenungkan misalnya, saya dapat firman ini apa ya? Oh, di Matius 4 tadi ya, Matius 4 ayat 4, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang diberikan, yang keluar dari mulut Allah. Maksudnya apa? Oh, maksudnya ini ya, kadang-kadang kita harus perlu waktu untuk berdiam, merenungkan ayat itu. Tuhan, ini saya nggak ngerti loh. Roh Kudus ingetin saya dong. Saya nggak ngerti nih Matius 4 ayat 4 maksudnya. Oh, maksudnya supaya rohani saya, bukan tubuh saya ada yang tambah gemuk, tambah sehat, tapi ternyata perlu juga rohani yang tambah sehat, bisa memberkati dan buah-buah roh itu keluar dari mulut kita. Itu saja. Ingat, pentingnya saat teduh, pentingnya waktu pribadi dengan Allah. Waktu kita memberikan waktu kita sama Tuhan, kita akan lihat hidup yang dipimpin sama Tuhan, hidup yang berhasil, hidup yang menyenangkan Allah. Wait and see. Ya, waktu kita kerjakan bagian kita biarin Roh Kudus, kita biarkan Allah yang melakukan bagiannya. Selamat hari Minggu teman-teman. Ayat hafal kita hari ini adalah Mazmur 5 ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Mazmur 5 ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Kita hafalkan dan lakukan ya teman-teman. God bless you. Jadi nantikan dengan rindu, Tuhan saya mau berdoa. Rindukan itu, Tuhan saya mau pakai waktu saya untuk saat teduh. Tuhan tolong saya, mampukan saya. Wait and see, Tuhan akan berkati. Yuk, gak lama-lama kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan. Cici akan selalu mau banget anak-anak Life Kids, khususnya anak-anak Madya, selalu cinta Tuhan, selalu mengasihi Taurat Tuhan, selalu merindukan untuk bersekutu sama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami mau belajar bahwa pada waktu kami memberikan waktu kami untuk Tuhan, kami percaya waktu kami yang sisa akan dipimpin Tuhan luar biasa. Apa yang kami kerjakan dibuat berhasil karena ada Tuhan Yesus, karena ada Roh Kudus yang menyertai kami. Tuhan mampukan kami memperkatakan, memikirkan, melakukan yang terbaik yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Berkati setiap orang-orang yang kami kenal, guru-guru, orang tua, kakak adik kami, opa, oma, mbak di rumah. Biarkan juga mencintai Taurat Tuhan. Mereka yang belum kenal Tuhan, berikan kami beban untuk mendoakan mereka. Terima kasih, pimpin setiap langkah hidup kami. Cita-cita kami serahkan sama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. God bless you. Sarangeo.
tengah memeriahkan Hari Nasional Anak Sekolah Minggu se-GSDA, Live Kids akan mengadakan lomba storytelling. Bagi adik-adik yang mau ikutan lombanya, bahan dan temanya bisa adik-adik minta ke guru kelas masing-masing ya. Upload video storytelling kalian ke medsos mama papa kalian. Jangan lupa tag dan mention ke medsos Live Kids paling lambat tanggal 26 Juni 2022 jam 5 sore. Akan ada 5 pemenang untuk gabungan semua level ya adik-adik. Dan akan ada 2 pemenang yang akan tampil di ibadah raya spesial Puncak Harnas di tanggal 31 Juli 2022. Jadi, ayo ikutan lombanya ya adik-adik. Hai, jumpa lagi di Kids News. Aku mau ngingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR code dengan bantuan mama papa. Dan ini ada nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Dan bagi mama papa yang belum bergabung di WA grup kelas Live Kids, yuk segera menghubungi Aka. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Hai adik-adik, happy Sunday. Gimana kabar kalian di sepanjang minggu ini? Pastinya luar biasa baik semua dong. Nah adik-adik, minggu ini ada 3 pengumuman yang mau Koko sampaikan. Pengumuman pertama, inilah para pemenang di games berhadiah minggu lalu. Koko ucapin selamat buat para pemenang ya. Lalu pengumuman kedua, seperti biasa, The Living Word Kids akan tayang pada hari Kamis jam 10 pagi di YouTube channel Live Kids. Jangan lupa saksikan ya. Dan pengumuman terakhir yang ketiga, ibadah minggu depan adalah ibadah spesial merayakan Hari Ayah. Ibadah hanya diadakan 1 kali jam 10 pagi. Jadi pastikan kalian ikuti ibadahnya ya. Oke, segitu aja pengumuman dari Koko. Selamat melanjutkan kegiatan kalian masing-masing dan sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.